Halo semuanya, jumpa lagi dengan Davin. Hari ini kita akan memasak chicken katsu ya teman-teman. Dijamin deh, semua orang bakal suka dengan makanan yang satu ini. Kita langsung aja ke bahan-bahannya ya teman-teman. Yang pertama, di sini kita pakai dada ayam teman-teman. Dada ayamnya kita fillet terlebih dahulu ya. Mau di fillet pas beli atau di fillet sendiri, terserah teman-teman. Lalu yang kedua di sini kita pakai telur 1 butir yang kita kocok lepas ya teman-teman. Selanjutnya ini bahan yang penting juga teman-teman, yaitu tepung panko atau biasa kita sebut tepung panir. Kita pakai yang warna kuning ya teman-teman. Lalu ada tepung terigu di sini. Kita pakai kurang lebih 4-5 sendok makan teman-teman. Nah, untuk chicken katsu sendiri itu ada pendampingnya, salah satunya salad teman-teman. Bahan-bahannya ada wortel. Lalu di sini kita pakai bawang bombay. Bawang bombaynya satu kita bagi 2 ya. Lalu ada kol. Untuk kolnya jangan lupa dipretelin dulu teman-teman. Jadi kita cuci bersih karena kadang di selah-selahnya itu ada ulet-ulet daunnya. Lalu untuk kondimen berikutnya atau pendamping berikutnya, saya di sini pakai kentang. Kentangnya kita kupas bersih, lalu kita rendam air dulu ya, supaya nggak jadi warna hitam teman-teman kentangnya. Jadi kita rendam air dulu. Selanjutnya wortelnya untuk salad kita potong korek api, tetapi tipis ya teman-teman, seperti ini. Kita potong seperti ini dulu. Baru selanjutnya kita iris tipis-tipis teman-teman. Irisnya harus agak tipis ya, jadi nanti pada saat dimakan juga enak untuk saladnya. Untuk kolnya pun juga kita potong tipis teman-teman. Nah, seperti ini bisa dilihat tipis aja, jadi nanti pada buat campuran saladnya juga enak digigitnya. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu untuk bawang bombaynya kita iris seperti ini. Jangan terlalu tipis, tetapi juga jangan terlalu tebal. Dan kita pretelin supaya dia misah seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan buat untuk saus saladnya dulu. Pertama, kita buat bawang bombaynya kita chop dulu teman-teman. Caranya seperti ini. Kita potong kecil-kecil ya. Pelan-pelan saja memotongnya teman-teman, biar nggak kena tangan pisaunya nanti. Kita potong, kita chop kecil-kecil seperti ini. Tapi jangan terlalu halus juga ya teman-teman, biar supaya nanti di saladnya, di sausnya ada tekstur krenyes-krenyesnya dari bawang bombay chopnya. Lalu kita taruh wadah. Setelah kita taruh wadah, bisa kita campur dengan mayones teman-teman. Kurang lebih ya 4-8 sendok makan teman-teman untuk mayonesnya. Dan juga di sini saya memakai saus tomat teman-teman. Untuk saus tomat kira-kira saya pakai 2-3 sendok makan. Jangan terlalu banyak juga, nanti untuk sausnya nanti bisa terlalu asam teman-teman buat saladnya. Selanjutnya bisa kita campur ya, bawang bombay yang udah kita chop tadi, mayones dan saus tomatnya bisa kita campur sampai rata. Sebenarnya untuk saus saladnya ini teman-teman tidak usah menggunakan saus tomat, itu tidak apa-apa.
hanya menggunakan mayones saja. Tetapi di sini saya menggunakan saus tomat supaya ada kecut-kecutnya, jadi saladnya terasa lebih segar gitu teman-teman. Jangan lupa kita cicipi dulu ya teman-teman. Lalu setelah itu saus yang sudah jadi kita campur ke bahan-bahan salad yang sudah kita siapkan tadi teman-teman. Kita campur sampai bersih sausnya. Lalu kita aduk rata ya teman-teman, seperti ini sampai tercampur semua bahan-bahannya dengan saus salad yang sudah tadi kita buat. Kita aduk rata terus seperti ini, pelan-pelan saja teman-teman mengaduknya. Lalu setelah jadi kita taruh di kulkas dulu ya supaya lebih dingin saladnya. Ini sudah jadi teman-teman buat saladnya. Sekarang kita pindah ke kentangnya teman-teman. Untuk kentangnya kita akan potong seperti ini teman-teman, atau kita bisa potong berbentuk wedges ya teman-teman ya. Bisa dilihat potongannya seperti ini. Hati-hati ya teman-teman dalam memotong kentang. Dalam kondisi seperti ini, kalau nggak hati-hati pisaunya bisa meleset ke tangan teman-teman. Untuk menyimpan kentang sendiri setelah dikupas harus direndam dengan air ya. Jadi kentangnya tetap warnanya kuning, bersih, gak ada item-itemnya. Nah, sudah jadi potongannya. Lalu kita rendam lagi di dalam air supaya tidak hitam kentangnya. Lalu selanjutnya kita mulai mempersiapkan ayamnya teman-teman. Ayamnya ini kita tidak akan pakai semua ya. Jadi satu dada ayam ini akan kita bagi dua seperti ini teman-teman. Kita bagi dua, kita simpan aja sisanya. Lalu yang daging-daging yang keluar-keluar bisa kita rapikan dulu. Kalau masih ada tulang bisa kita buang tulangnya. Pastikan ayamnya bebas dari tulang ya. Dan bersihkan lemak-lemak yang masih ada seperti ini teman-teman. Kita pastikan lagi ayamnya nggak ada tulang, karena terkadang pada saat kita memfilet ayam masih ada tulang-tulang yang tersisa teman-teman. Itu kalau kemakan nanti nggak enak teman-teman. Selanjutnya ayamnya kita bagi dua seperti ini teman-teman ya. Kalau saya hanya bagi dua, tapi kalau teman-teman mau bagi menjadi 3 bisa juga. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah dibagi dua, bisa dilihat ya, seperti ini hasilnya setelah dibagi dua. Nah, gampang kan? Selanjutnya ayamnya kita marinate dulu teman-teman, atau kita kasih bumbu dulu. Di sini saya hanya memberi garam secukupnya aja teman-teman ya, sesuai selera masing-masing. Lalu saya kasih lada hitam. Mau lada hitam atau lada putih bebas teman-teman. Tapi di sini saya adanya lada hitam, jadi saya pakai lada hitam ya. Kita bumbuin dua sisi teman-teman. Jadi bumbunya untuk ayam di sini saya hanya menggunakan garam dan lada hitam. Kalau teman-teman mau pakai lada putih juga boleh teman-teman. Nah, sesudah dibumbuin, kita siapkan tepung terigunya tadi ya teman-teman. Yang tepung terigu dulu ya, ini. Lalu kita bumbuin sedikit teman-teman tepung terigunya dengan kaldu ayam bubuk dan lada hitam sedikit supaya lebih tasty teman-teman, rasanya lebih berasa lah nanti. Soalnya ini kan ayamnya sedikit tebal, jadi kalau kurang bumbu nanti hambar teman-teman rasa ayam di dalamnya. Jadi kita tambahkan di tepungnya kaldu ayam dan lada teman-teman. Untuk takarannya sesuai selera masing-masing ya teman-teman. Lalu ayamnya tadi
kita campur dengan tepung terigu seperti ini teman-teman. Bisa dilihat ya, yang rata ya teman-teman. Setelah dicampur dengan tepung, kita siapkan telur yang tadi, lalu kita baluri dengan telur teman-teman ayamnya. Jadi tepung terigu dulu, baru telur ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, yang rata telurnya. Setelah itu kita siapkan tepung panir atau tepung panko. Dipastikan tepung pankonya cukup ya. Lalu ayam yang sudah kita campur dengan telur tadi bisa kita bungkus dengan tepung pankonya teman-teman. Di sini saya pakai warna kuning tepungnya supaya warnanya nanti lebih bagus teman-teman. Karena ada dua jenis, warna putih dan warna kuning. Pastikan nggak ada sisi ayam yang bolong-bolong teman-teman. Jadi pada saat digoreng bagus, nggak belang-belonteng. Dan juga dipastikan tepung pankonya cukup ya teman-teman, nggak boleh kurang di sini tepung pankonya. Nah ini ayamnya sudah selesai kita bungkus dengan tepung panko teman-teman. Sekarang sudah siap buat digoreng teman-teman. Tetapi untuk tahap awal menggoreng, kita goreng kentang dulu ya teman-teman. Kita goreng kentangnya, kita masukkan ke dalam kompor satu-satu teman-teman, ke dalam minyak panas. Ini minyaknya sebenarnya nggak terlalu panas ya pakai teman-teman ya. Suhunya hampir panas lah, tapi nggak panas-panas banget. Api sedang aja teman-teman. Pada saat menggoreng kentang ini kan kentang mentah teman-teman. Jadi apinya harus kecil aja ya teman-teman ya, karena ini buat kentang matangnya sedikit lama teman-teman kalau kita menggoreng dari kondisi mentah. Kalau kita menggoreng langsung api besar, dia masuk minyak panas langsung, nanti luarnya sudah menguning, udah gosong, dalamnya masih keras teman-teman. Sambil diaduk-aduk ya teman-teman, dan juga sambil dilihat atau dicek panas suhu minyaknya teman-teman. Karena kalau terlalu panas nanti luarnya gosong tapi dalamnya tidak matang. Untuk menggoreng kentang dari mentah ini teman-teman kira-kira membutuhkan waktu 10-15 menit lah teman-teman untuk matang sempurna. Apinya jangan terlalu besar ya teman-teman, tapi tipe ini harus diperhatikan untuk menggoreng kentang ini. Karena kalau kentangnya dalamnya nggak matang, pada saat dimakan itu nggak enak teman-teman. Nah ini untuk kentangnya kelihatannya udah matang teman-teman, langsung kita angkat aja ya. Kita angkat pelan-pelan, matikan dulu kompornya. Lalu kita taburi garam teman-teman supaya ada rasa kentangnya. Jadi di sini untuk bumbu kentangnya hanya saya taburi garam. Nah, selanjutnya kita akan mulai menggoreng ayamnya ya. Pelan-pelan saja memasukkannya supaya tepung-tepungnya gak lepas-lepas teman-teman. Untuk menggoreng ayamnya ini suhu minyaknya juga jangan terlalu panas. Karena kalau suhu minyaknya terlalu panas, nanti tepung luarnya itu gosong duluan teman-teman, tetapi ayam di dalamnya belum matang. Jadi minyaknya ya api sedang aja teman-teman. Suhu minyaknya juga jangan terlalu panas. Bisa kita coba dengan lempar sedikit tepungnya aja teman-teman. Nah kita goreng pelan-pelan teman-teman. Kira-kira kalau sudah sedikit kering dan tepungnya udah mulai gak lepas-lepas dari ayamnya, bisa kita balik teman-teman ayamnya seperti ini. Untuk menu ini sangat mudah sekali teman-teman membuatnya. Bahannya juga sederhana. Nah untuk resep yang detailnya nanti saya taruh di deskripsi ya teman-teman. Teman-teman bisa melihatnya setelah menonton video ini.
Nah teman-teman, ini ayamnya kelihatannya sudah hampir matang teman-teman. Bisa kita lihat sudah bagus warnanya. Lalu kita angkat aja langsung teman-teman. Setelah kita angkat, kita taruh di tempat lain dulu, kita pisahkan. Nah teman-teman, setelah semua bahan-bahannya siap, ayamnya sudah matang, kentangnya sudah matang, saladnya juga jadi, kita bisa tinggal menata di piring seperti ini supaya rapi teman-teman. Kalau saya menatanya seperti ini. Kalau teman-teman mau menata sesuai kreativitas kalian sendiri, terserah teman-teman seperti apa. Nah teman-teman, untuk resep detailnya dan bahan detailnya teman-teman bisa lihat di deskripsi ya di bawah video ini. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.